الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jalan-jalan ke jalan-jalan ke pasar Angsoduo, jangan lupa membeli terasi. Yang menjawab salam cuma berdua. Saya ulangi sekali lagi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Arsala rasulahu bil huda wa dinil haqq liyuzhirahu 'ala dini kulli wa kafa billahi shahida. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli, amma ba'd. Yang sama kita hormati Ketua RT atau yang mewakili, Ketua Masjid atau yang mewakili, dan beserta pengurus lainnya, para imam, para khatib, para bilal, bapak-bapak, ibu-ibu, para jamaah yang besar tidak kami sebutkan gelarnya, yang kecil tidak perlu kami sebutkan namanya, yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Pertama, bersyukur kita kepada Allah dengan mengucapkan alhamdulillahi wa syukurillah. Pada kesempatan yang baik dan mulia ini, Allah masih pertemukan kita di Masjid Al-Mukarrabin. Dari Rajab lewat Rajab, masuk Sa'ban, lewat Sa'ban, balighna fi Ramadan. Semua kita itu memohon dan berdoa supaya disampaikan oleh Allah di bulan suci Ramadan. Sampai saat ini Allah ijabahkan setiap doa-doa hamba yang disampaikan sejak bulan Rajab itu. Masuk Ramadan, rupanya udah adil di masjid. Minta doa disampaikan di bulan suci Ramadan. Masuk Ramadan tak mampu untuk hadir berjamaah di masjid. Sesungguhnya umur dan usia itu sangatlah singkat. Minimal 63 tahun dikasih jatah hidup minimal. Ada yang di bawah 63 tahun, ada yang di atas 70 tahun, rata-rata 63 tahun. Waktu Rasulullah SAW di saat ia wafat berusia 63 tahun, Rasulullah itu mengalami sakit yang sangat parah. Rupanya Rasulullah itu meninggal itu bukan langsung meninggal lagi. Sakit lebih parah lagi di saat itu. Di dalam kamar itu Rasulullah biasanya kalau ia sakit masih sempat dia duduk, berdiri atau sebagai macamnya. Tapi di saat terakhir itu beliau meninggal, beliau tak mampu untuk duduk dan bisa hanya terbaring. Datang Fatimah radhiyallahu anha, anak beliau, masuk ke kamar Rasulullah. Ditengoknya bapaknya itu lagi terbaring dan sakit yang sangat parah. Lalu Rasulullah katakan, dibisikkannya di telinganya Fatimah, wahai Fatimah, usiaku sudah sangat dekat.
ajalku sudah sangat dekat. Saya ini nak dipanggil oleh Allah dibisikkan di telinga kanan. Menangislah seorang Fatimah itu mendengarkan bisikan bapaknya, ayahnya. Lalu dibisikkan kembali oleh Rasulullah di telinga kirinya Fatimah. Wahai Fatimah, engkaulah yang satu-satunya nanti yang pertama kali akan bertemu denganku pada hari akhirat nanti. Tersenyumlah Fatimah itu mendengarkan bisikan Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Apa kata Rasulullah? Wahai Fatimah, panggil istri-istriku, suruh ke sini. Datanglah istrinya itu masuk ke kamar Rasulullah. Setelah istrinya masuk ke kamar Rasulullah, apa kata Rasulullah? Wahai istri-istriku, ajalku sudah sangat dekat. Saya ingatkan kepada seluruh istriku dan ingatkan kepada umat-umatku bahwa jangan tinggalkan sholat. Wahai Fatimah, kata Rasulullah, panggilkan cucu-cucuku Hasan dan Husin, suruh dia masuk. Tak lama datang cucunya Hasan dan Husin. Apa kata Rasulullah? Wahai cucu-cucuku, ingatlah ajalku sudah sangat dekat. Jangan tinggalkan sholat. Firasat Rasulullah bahwa ajalnya itu sudah dekat sudah diketahui oleh Rasulullah SAW. Wahai Fatimah, ingat, panggilkan malaikat Jibril dan malaikat Israel dari tadi tegak di pintu rumah kita. Suruh beliau masuk. Rasulullah sudah mengetahui bahwa di pintu itu malaikat Israel dan Jibril itu sudah standby di situ. Kalau Pak Imam tahu bahwa malaikat Israel, Jibril tegak di depan rumah pintu rumah kita, apa firasat kita? Suruh beliau masuk. Dipanggillah Fatimah, masuklah malaikat Israel. Apa kata malaikat Israel? Ya Rasulullah, kami diutuskan oleh Allah untuk bertemu dan menghadap kepada engkau. Sekarang ada dua pilihan yang perlu engkau pilih. Pertama, apakah engkau akan hidup selama-lamanya, atau yang kedua, engkau akan dipanggil oleh Allah dan menghadap dan bertemu dengannya. Apa kata Rasulullah? Saya akan bertemu dengan Allah dan akan menghadap kepada Allah. Dari dua pilihan itu, yang pilihlah yang kedua. Di saat Rasulullah memilihkan yang kedua tadi, langsunglah malaikat Israel mencabutkan ruh dan jasad ruh daripada Rasulullah. Berpisahlah ruh dan jasad, maka itu dikatakan dengan mati. Kenapa saya bisa angkatkan mic ini, menggoyangkan dan mengangkatkan tangan kita? Karena ada ruh yang mengangkatkannya. Ruhlah yang menggerakkan semua anggota tubuh. Ruhlah yang menggerakkan kita itu bisa datang ke masjid ini. Ruhlah yang mengangkatkan, membuatkan kaki kita itu bisa berjalan di masjid ini. Kenapa? Dan suatu ketika pasti kita akan bertemu dengannya. Berapa banyak langkah yang kita langkahkan ke masjid untuk berjamaah. Disitulah ruh yang bergerak. Kalau ruh ini sudah tidak bisa bergerak, mati namanya ruh. Sudah kaku dan tidak bisa bergerak, itu mati. Umurnya 63 tahun di saat itu Rasulullah meninggal. Nah, kali berapa umurnya? 60 lebih. 60 berapa? Ya jelas-jelas tadi menjawab juga enggak jelas-jelas. Ada 64 melewati umurnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Itu yang dikatakan dengan khairukum man tala umuruhu wa hasuna amaluhu. Engkau yang Allah panjangkan usia dan umurnya, dengan umur yang panjang tadi perbuatkanlah untuk kebaikan. Itulah sebaik-baiknya manusia. Berarti sudah melewati usia umurnya Rasulullah, maka kita berdoa, Allahumma tawwil umrana wasihatil badanina
wa wasi' rizqina wa sabbit imanina. Berdoa, ya Allah, panjangkan dan usia umurku, sehatkan selalu badanku, perluaskan rezekiku, dan kuatkanlah imanku. Usia 63 tahun. Itu tentang umur. Nah, dari perjalanan umur yang panjang tadi, wa balighna fi Ramadan, disampaikan kita kepada bulan suci Ramadan. Masuk kita Ramadan ini yang ke-12 hari. 12 hari. Berarti 18 hari lagi lebaran. Mama Herman balik kampung. 18 hari lagi lebaran. Apa amaliyah ibadah kita di bulan suci Ramadan ini? Yang pertama itu adalah yang dikatakan dalam hadis Rasulullah dari Ibnu Abbas, al-jannatun mustaqatun ila arba'atin nafar. Surga itu merindukan 4 golongan manusia. Golongan 4 manusia ini apakah ada atau tidak kita di dalam itu nanti? Kita tengok. Pertama, talil Quran. Golongan yang pertama yang dirindukan oleh surganya Allah itu adalah orang yang selalu membacakan Al-Quran. Dan momentum Ramadan ini memanfaatkan kita tadarus Al-Quran, khotam Al-Quran. Karena setiap huruf-huruf yang kita baca itu diberikan kebaikan. Man qara'a harfan min kitabillah falahu bihi hasanatu wal hasanatu bi asrin amsalha. Siapa yang membacakan setiap huruf-huruf dalam Al-Quran itu mendapatkan kebaikan. Apa kebaikannya? Semisal 10 daripada kebaikan. Alif Lam Mim. Bismillahirrahmanirrahim. Alif Lam Mim. Shadaqallahul azim. Berarti nanti buat 3 huruf yang kita baca. Alif lam harfun, lam harfun, mim harfun. Alif lam, alif 1 huruf, lam 1 huruf, mim 1 huruf. Berarti 33 huruf, 30 kebaikan yang kita baca. Apalagi Ramadan. Memang itu adalah syahrul Ramadan allazi unzila fihi al-Qur'an. Hudan linnasi wa bayyinatin minal huda wal furqan. Syahrul Ramadan, syahrul Qur'an. Tapi mungkin bisa jadi selain Ramadan kita tak baca Al-Quran sama sekali. Bisa jadi menyentuh Al-Quran pun kita tak mampu dan tak sanggup lagi. Kecuali Ramadan pun. Ramadan itu pun Senin Kamisnya. Kalau ada kesempatan baru kita baca. Tak ada sempat kita baca. Fasilitas apa yang ada di dunia ini itu lengkap. Di handphone ada Al-Quran, aplikasi Al-Quran. Cuma aplikasinya baik. Kita buka tidak di handphone, di rumah tangga kita, di kamar kita ada AC lengkap. Di masjid kita ini juga banyak AC 8 mati kalau 3 mati semuanya, ada 2 hidup. Dingin, semua fasilitas lengkap. Tapi kesempatan kita untuk membacakan Al-Quran itu yang kurang. Dengan momentum Ramadan ini, kata surganya Allah itu merindukan orang-orang yang selalu membacakan Al-Quran. Suatu ketika ada seorang pengusaha itu dari Ibrahim. Pengusaha ini kaya raya. Dia punya guru spiritual. Ustadznya itu setiap minggunya, setiap bulannya itu pasti dipanggil oleh pengusaha untuk memberikan pengajian di rumahnya. Setiap bulan dibayarnya, ustadz itu diberikan pengajian kepada pengusaha dan keluarganya. Setiap bulan. Dan suatu ketika sudah berbulan-bulan memberikan pengajian, pelajaran, pengetahuan agama kepada pengusaha ini. Pengusaha ini sekeluarga itu berniat, bagaimana kalau kita undang ustadz dan keluarganya, kita ajak untuk makan bersama di rumah kita, kata pengusaha itu. Di suatu ketika dipanggillah ustadz dan keluarganya. Ustadz, hari Jumat malam Sabtu datanglah ke rumahku, kata pengusaha. Panggillah anak-anaknya. Punya anak-anak ustadz ini banyak puluh.
cowoknya 4, ceweknya 3, 7 anaknya. Anak ajak, istri ajak 8 sampai 9 orang datang ke rumah pengusaha itu, makan bersama di rumah pengusaha. Di atas meja makan yang sangat besar dan luas, begitu banyak makanan yang ada di atas meja itu, duduklah semua keluarga Ustadz, duduk pula semua keluarga pengusaha itu dalam satu meja. Kebetulan di atas meja itu, sebelah kanan tempat Ustadz itu duduk, ada satu buah Al-Quran dan ada pula duit 1 juta ditaruh di samping Al-Quran. Apakah ini honornya Ustadz ini dipanggil? Apakah bukan? Taruh di atas meja. Ustadz itu sebelum makan nengok Al-Quran, nengok duit 1 juta, diambil sama Ustadz itu. 1 juta diambil, dimasukkannya di dalam Al-Quran. Bukan diambilnya masuk dalam saku, bukan. Dimasuknya ke dalam Al-Quran, sehingga Al-Quran itu ditaruh di atas meja. Sehabis makan bersama, keluarga Ustadz ini pulang. Dan setelah pulang, istrinya pengusaha ini bereskan semua makanan di atas meja, termasuk Al-Quran itu pun disimpan di atas lemari yang rapi. Baru 3 hari, 4 hari, pengusaha ini baru ingat, mana duit yang 1 juta yang saya taruh di atas meja makan dulu. Lupa dia, baru dia ingat. Pasti ditanya sama istrinya, adakah bertemu duit 1 juta? Tidak. Anak-anak ditanyakan mana duit 1 juta kemana? Tidak ada. Pasti keluarga Ustadz yang ngambilkan duit 1 juta itu. Berburuk sangkalah pengusaha itu kepada keluarga Ustadz tadi, bahwa Ustadz itulah yang mengambilkan duit 1 juta. Sehingga Ustadz itu tak pernah lagi diundang oleh pengusaha. 3 bulan tak diundang, 4 bulan tak diundang, 5 bulan tak diundang sama sekali, karena sudah berburuk sangka kepada Ustadz. Di suatu ketika, bulan yang ke-6, bulan yang ke-7, bertemu pengusaha itu dengan Ustadz di tengah-tengah jalan. Walaupun kita sengaja kita menjauhkan seseorang, suatu ketika kita akan bisa bertemu lain kesempatan. Setelah itu apa? Setelah bertemu, baru pengusaha itu mengatakan, wahai Ustadz, saya sudah berburuk sangka kepada Ustadz sebelumnya. Waktu kita makan dulu, 6 bulan dulunya, saya pernah naruh duit 1 juta di atas meja makan. Sampai saat ini duit itu saya tak pernah ketemu sama sekali. Kira-kira siapa yang mengambil ya Ustadz? Apa kata Ustadz itu? Nauzubillah, astagfirullah. Uang yang 1 juta itu pernah saya lihat dan pernah saya taruh di dalam Al-Quran. Coba cek ke rumah, tengok ada atau tidak duit 1 juta di dalam Al-Quran. Pulanglah pengusaha itu ke rumah, ditanyalah sama istrinya, mana naruh Al-Quran. Rupanya Al-Quran itu ditaruh di atas meja dan mari tersusun dengan rapi. Setelah diambil oleh pengusaha, Al-Quran itu dibukanya, betul duit 1 juta itu masih ada di dalam Al-Quran. Berarti mulai dari dia bertemu di meja makan 6 bulan, 7 bulan dia ketemu dengan Ustadz, Al-Quran itu tertaruh rapi dan tak pernah dibaca-baca sama sekali sampai Ramadan saat ini. Dibaca itu di saat bulan suci Ramadan. Setelah Ramadan itu masuk, baru membukakan Al-Quran. Lewat Ramadan kita tak pernah lagi membaca Al-Quran. Oleh karena itu, yang dirindukan oleh Allah, surganya Allah itu adalah talil Quran, tadarus Al-Quran, afdalul ibadah di kulli ummatin bi qiraatil Quran. Sebaik-baiknya dan seabdal-abdalnya ibadah umatku, kata Rasulullah, itu adalah membaca Al-Quran. Itu yang pertama. Yang kedua itu adalah wahafizul lisan, menjaga lidah dan lisan. Puasa ini bukan hanya menahan lapar, makan dan minum, tapi lisan itu juga dijaga. Kita biasanya berpuasa sekedar makan dan minum yang kita tahan, cuma omongan kita itu selalu terlepas ucapan-ucapan itu. Ngato-ngatokan kawan, nyindir-nyindirkan kawan, caci-cacikan kawan, itu selalu masih tak terjaga. Tak terjaga sama sekali. Makanya dikatakan dengan
lisan, menjagakan lidah dan lisan itu. Karena keselamatan lisan kita tergantung dari ucapan kita semua. Man kana yu'minu billahi wal yawmil akhir falyaqul khairan aw liyasmut. Siapa yang percaya dan yakin kepada Allah dan hari akhirat, maka ucapkanlah kata-kata yang baik atau lebih baik diam kalau kita memang tak mampu untuk berbicara baik. Begitulah Abu Bakar As-Siddiq, Umar bin Khattab mengamalkan lisan dan lidahnya dari perkataan-perkataan kotor. Dia emutkan batu setiap harinya selama 12 tahun. Dia amalkan mengemutkan batu supaya dia menjaga lidah dan lisan. Ibu ambil biji rambutan atau biji duku yang harga murah sekarang duku. Salah kebesaran. Kalau bisa-bisa ketelan lebih besar. Biji duku itu diemutkan. Kalau Abu Bakar dan Umar itu batu yang diemutkan, itu biji duku yang kita emutkan. Dikeluarkan biji duku itu kalau dia nak sholat, kalau dia nak makan, kalau dia nak berdoa, baru dikeluarkannya batu itu. 12 tahun dia ngamalkan itu untuk menyelamatkan lidahnya. Itu Abu Bakar dan Umar. Kita satu hari kita cuba supaya terjagakan lidah dan lisan kita, ambil biji kerambutan, mutlah itu selama 1 hari dari pagi sampai sore. Kalau tahan kita termasuk orang hebat. Surga itu dirindukan oleh orang-orang yang selalu menyelamatkan lidah dan lisan itu, yang dikatakan dengan wahafizul lisan. Orang yang selalu menjagakan hatinya, menjagakan lidahnya, menjagakan lisannya, itulah yang dicintai, dirindukan oleh surganya Allah Subhanahu wa ta'ala. Yang ketiga, kita sampai ke 4. Sampai ke 4 habis. Jam sampai jam 6. Kata Imam sampai jam 6. Ini jam 6 kurang 5. Sedikit lagi. Yang ketiga, surga itu merindukan orang yang mut'imul ji'an, orang yang memberikan makan kepada orang yang lapar. Bulan suci Ramadan ini lapar kalau nih. Maka yang mana Herman dah sahur belum? Man aroda ayyasuma fayatasahhar bihi syai'in. Siapa yang nak berpuasa besok, makan sahur. Kenapa makan sahur? Di dalam makan sahur itu ada keberkahan, supaya kuat kita berpuasa. Setelah itu mut'imul ji'an, memberikan makanan orang yang dalam keadaan berpuasa dan lapar. As-shaimin lis-shaimin farhatani. Orang yang berpuasa itu kedua kebahagiaan. Bahagia di saat itu menjaga menunggu buka puasa, bahagia di saat dipanggilkan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Kita baik yang nangis bu bagi orang-orang yang meninggal itu. Sesungguhnya orang yang meninggal itu dalam keadaan bahagia. Kita yang bersedih. Ibu tak percaya, ayo cukup. Ibu yang duluan kan, itu ibu dalam keadaan berbahagia. Indal fitri wa inda rabbika. Sesungguhnya kita itu yang bahagia adalah di saat kita bertemu dengan Allah Subhanahu wa ta'ala. Makanan, ada kita punya lebih, antarkan makanan ke masjid untuk memberikan orang, untuk marwat boleh, untuk jamaah yang tadarusan juga itu ada. Itulah selama Ramadan itu kita memberikan makanan. Insya Allah dengan makanan itu ada juga nanti berbalik kepada apa yang kita berikan. Rasulullah SAW kan seperti itu berbagi. Di saat Rasulullah SAW itu lagi asik di rumah dengan Aisyah radhiyallahu anha, istri beliau, berkomunikasi bersama Aisyah, pengemis tegak di pintu rumahnya Rasulullah. Assalamualaikum ya Rasulullah. Waalaikumsalam. Saya inilah 3 hari dah makan, dalam keadaan lapar. 3 hari tak makan. Kira-kira ya Rasulullah ada tak makanan di rumah?
Ditanya, wahai Aisyah, istriku, ada tak makanan di rumah untuk memberikan pengemis yang berdiri di depan pintu rumah kita? Tak ada Rasulullah, kita tak punya makanan. Ada minuman pun ada. Tak ada ya Rasulullah, kita tak punya minuman. Begitulah Rasulullah kekurangan hartanya. Kira-kira apa yang ada di rumah? Apa kata Rasulullah juga bersama Aisyah? Ya Aisyah, ambil baju lebaran saya baik. Ambil baju yang suci, bersih-bersih dan suci dan bagus. Dari pakaian yang Rasulullah itu diambillah pakaian yang baik, bersih, suci, kasihkan kepada pengemis yang berdiri di depan pintu rumah kita. Diambillah sama istrinya Aisyah radhiyallahu anha, ambil pakaian dari Rasulullah dan berikan kepada pengemis. Orang yang dalam keadaan lapar 3 hari dikasih baju pakaian itu kira-kira kenyang atau tidak? Tapi si pengemis itu bangga mendapatkan pemberian Rasulullah pakaian yang bersih dan suci itu. Bangga sekali diberikan. Kita diberikan pakaian baju batik atau baju majelis taklim oleh anggota dewan, oleh wali kota pun kita senang, dikasih gratis. Saya dikasih oleh wali kota baju majelis taklim, saya diberikan oleh wali kota baju batik, senang gitu. Apalagi si pengemis itu diberikan oleh al-anna Rasulullah pakaiannya sendiri yang baik dan suci. Berlarilah si pengemis itu dari rumahnya Rasulullah ke pasar Madinah. Di pasar Madinah, apa kata si pengemis itu? Wahai masyarakat yang ada di pasar, saya diberikan oleh Rasulullah pakaian yang bersih dan suci. Dari pakaian ini akan saya jual. Rupanya dijual baru bisa kaya. Pakaian Rasulullah ini akan aku jual dengan harga yang sangat mahal. Siapa yang mau membelikan pakaian dengan harga yang sangat mahal, ambillah pakaian ini. Kebetulan di masjid di pasar Nabawi itu di Madinah ada orang buta tua kayo. Lah tua, lah buta pula kaya lagi, punya budak. Dia punya budak 1 orang. Wahai budakku, kata si buta tua kaya, kamu belilah pakaian yang dijualkan oleh pengemis itu di tengah-tengah pasar. Berapapun yang ia jual, belikan, karena si buta tua ini kaya. Bawakan pakaiannya itu, kalau engkau sudah belikan, bawakanlah ke sini. Nanti engkau akan aku merdekakan, kata si buta tua kaya. Berangkatlah si budak itu ke tengah-tengah pasar, ditawarkannya pakaian itu sama pengemis. Dapatlah dia membelikan pakaian yang dijual pengemis tadi dengan harga yang mahal. Setelah itu diantarkan, diserahkan kepada si majikannya. Wahai majikanku, aku telah membelikan pakaian yang dijualkan si pengemis itu dengan harga yang mahal. Sekarang pakaiannya aku serahkan kepada engkau, wahai buta tua kaya. Di saat si buta tua kaya tadi telah mendapatkan pakaiannya Rasulullah, maka di tanah haram, di tanah yang suci tadi, si buta tua kaya itu angkatkan kedua tangannya, dia memohon dan berdoa kepada Allah. Ya Allah, melalui pakaiannya Rasulullah ini, aku usapkan di mataku ya Allah. Angkatkanlah penyakitku ini melalui izinmu. Innama amruhu iza arada syai'an ayyakula lahu kun fayakun. Kun fayakun, jadilah maka jadilah ia. Kalau Allah sudah berkehendak, siapapun yang telah diijabahkan, tak ada satupun yang bisa menolakkannya. Akhirnya dengan diusapkan pakaian Rasulullah tadi, buta tua tadi secara perlahan-lahan kebutaannya itu dibukakan oleh Allah dengan izin Allah, sehingga si buta tua tadi bisa melihat kembali. Kan begitulah kekuasaannya Allah. Lalu si buta tua tadi sudah mendapat dan membukakan matanya, baru dia mengetahui alangkah indahnya dunia ini. Diserahkanlah pakaian itu milik Rasulullah sebagai hadiah, bahwasanya dia mendapatkannya ini dengan izin Allah dan diserahkan kembali kepada Rasulullah. Ya Rasulullah, ini pakaian yang engkau berikan kepada seorang pengemis tadi. Apa kata Rasulullah kepada Aisyah istrinya? Ya Aisyah, begitulah Allah itu maha adil. Pakaian yang kita berikan kepada pengemis, pengemis jualkan dengan harga yang mahal, pengemis menjadi orang yang kaya. Budak yang memiliki majikannya tadi, setelah dia membeli pakaian itu, budak tadi dimerdekakan. Orang buta tua kaya tadi
pulang dengan pakaian ini, penyakitnya diangkatkan oleh Allah. Dan yang terakhir, harta yang kita berikan tadi itu berbalik pula dengan kita. Begitulah orang-orang yang selalu mut'imul ji'an, memberikan makanan kepada orang yang lapar. Ibu berikan semangkok kacang hijau, balik gado-gado. Ibu antar kiri itu kolak pisang, nanti orang tetangga sebelah nanti antarkan pulau kepada kita empempe. Ibu kasih lagi kacang hijau ke tetangga sebelah kanan, berbalik lagi itu